Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Rohmawati, NPM 23.170.53.0023 dari kelas A Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Baitur Rahmah. Yang saya hormati Ibu Rina Febriani, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Manajerial. Dan pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjelaskan materi yang beliau ajarkan dengan judul teori biaya. Teori biaya, tujuan pembelajaran yaitu memahami konsep biaya, fungsi biaya jangka pendek, return to scale dan skala ekonomis, analisis biaya, volume, laba, analisis titik impas. Selanjutnya ada konsep biaya. Tujuan dari perusahaan secara umum adalah untuk memaksimumkan laba. Laba total adalah atau sama dengan selisih positif antara penerimaan total dengan biaya total. Kemudian, biaya memberikan peranan penting dalam proses pengambilan keputusan manajerial. Biaya dalam ilmu ekonomi adalah penilaian moneter dari upaya, material, sumber daya, waktu dan utilitas yang dikonsumsi, risiko yang timbul, dan peluang yang hilang. Selanjutnya ada klasifikasi biaya. 1. Biaya eksplisit adalah pengeluaran aktual dari perusahaan atau biaya yang dikeluarkan perusahaan atau bisnis dalam melakukan kegiatan operasional atau proses produksi. Seperti contohnya dari biaya eksplisit yaitu gaji pegawai, kemudian pembelian bahan mentah, menyewa gedung, dan lain-lain. Yang kedua ada biaya implisit, adalah biaya yang tidak terlihat karena tidak dikeluarkan dalam bentuk kas, di mana tidak terjadi proses pertukaran uang atau transaksi lainnya. Misalnya, biaya penyusutan mesin, peralatan, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada biaya alternatif atau oportunitas, yaitu seluruh input baik yang dimiliki atau dibeli perusahaan untuk alternatif bisnis yang lain. Yang keempat ada biaya akuntansi, yaitu pengeluaran aktual perusahaan tentang akuntansi dan biaya historis untuk laporan keuangan perusahaan. Yang kelima ada biaya relevan, yaitu biaya diferensial. Adalah biaya masa depan yang berbeda pada setiap alternatif yang memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan. Contohnya seperti biaya tenaga kerja langsung. Yang keenam ada biaya tambahan. Perubahan biaya total dari implementasi keputusan manajerial tertentu. Contoh, memperkenalkan produk baru, melakukan kampanye, iklan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada biaya jangka pendek. Jangka pendek adalah suatu periode di mana beberapa input perusahaan adalah tetap atau tidak dapat dirubah dengan mudah. Kemudian biaya tetap total, yaitu kewajiban total perusahaan per periode waktu untuk seluruh input tetap. Contohnya biaya bunga, biaya sewa, dan lain-lain. Selanjutnya ada biaya variabel total. Kewajiban total perusahaan per periode waktu untuk seluruh input variabel yang digunakan. Contohnya seperti bahan mentah atau bahan bakar dan lain sebagainya. Biaya total yaitu TC sama dengan TFC ditambah TVC. Berikut merupakan turunan fungsi biaya. 1. AFC sama dengan TFC per Q. Yang kedua, AVC sama dengan TVC per Q. Yang ketiga, ATC sama dengan TC per Q sama dengan AFC ditambah AVC. Yang terakhir ada MC sama dengan delta TC per delta Q. Dan untuk lebih jelasnya yaitu sebagai berikut, biaya rata-rata. Yang pertama, average fixed cost yang tadi saya sampaikan di awal yaitu AFC sama dengan TFC per Q. Yang kedua adalah average variable cost atau AVC sama dengan TVC per Q. Yang ketiga ada average cost atau ATC sama dengan TC per Q
sama dengan TFC per K ditambah TVC sama dengan AFC ditambah AVC. Biaya marginal atau marginal cost MC sama dengan delta TC per delta Q. Berikut merupakan tabel schedule biaya total dan per unit jangka pendek. Bisa dilihat pada kolom pertama, yaitu ada kuantitas output. Di kolom kedua ada biaya tetap total. Di kolom ketiga biaya variabel total. Di kolom keempat biaya total. Kolom kelima biaya tetap rata-rata, kolom keenam biaya variabel rata-rata, kolom ketujuh biaya total rata-rata, dan di kolom terakhir atau kolom ke-8 yaitu biaya marginal. Dan sekarang saya akan menjelaskan bagaimana kita mencari nilai dari biaya tetap rata-rata, biaya variabel rata-rata, biaya total rata-rata, dan biaya marginal. Pertama, kita akan mencari biaya tetap rata-rata, yaitu dengan cara biaya tetap total dibagi dengan kuantitas output. Contohnya, biaya tetap totalnya yaitu 60, sedangkan kuantitas outputnya adalah 1. Maka 60 dibagi 1 adalah 60. Contoh lainnya yaitu biaya tetap totalnya 60, sedangkan kuantitas outputnya yaitu 3, maka 60 dibagi 3 hasilnya adalah 20. Selanjutnya kita akan mencari biaya variabel rata-rata, yaitu dengan cara biaya variabel total dibagi dengan kuantitas output. Contoh, biaya variabel totalnya yaitu 20, sedangkan kuantitas outputnya adalah 1, maka 20 dibagi 1 hasilnya adalah 20. Atau contoh lainnya yaitu biaya variabel totalnya adalah 30, sedangkan kuantitas outputnya yaitu adalah 2, maka 30 dibagi 2 hasilnya adalah 15. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari biaya total rata-rata, yaitu dengan cara biaya tetap rata-rata ditambah dengan biaya variabel rata-rata. Contoh, biaya tetap rata-ratanya adalah 60, sedangkan biaya variabel rata-ratanya adalah 20, maka 60 ditambah 20 hasilnya adalah 80. Begitu juga untuk kolom-kolom di bawahnya. Jadi caranya adalah biaya tetap rata-rata ditambah dengan biaya variabel rata-rata. Yang terakhir yaitu biaya marginal. Adapun cara untuk mencari nilai biaya marginal dapat dilakukan dengan cara berikut, yaitu kita bisa melihat pada kolom biaya total, angka 80 ini kita kurangi dengan angka yang ada di atasnya, yaitu 60. Maka 80 dikurang 60 hasilnya adalah 20. Maka itulah nilai dari biaya marginalnya. Contoh lainnya yaitu 90. Nilai 90 ini kita kurangi dengan angka di atasnya, yaitu 80. Maka 90 dikurangi 80 adalah 10. Jadi begitu juga untuk seterusnya. Kita hanya mengurangi angka yang di bawah dengan angka yang di atasnya untuk mencari nilai dari biaya marginal. Baik, itu adalah sedikit penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.